Persija ini kalau secara permainan nggak perlu kita khawatirkan karena mainnya selalu all out attack, agresif, menyerang, bisa menciptakan gol-gol yang cukup spektakuler gitu. Tetapi Masalahnya adalah di tutorial ngalahin Bernardo Tavares. Nah, Persebaya. Ada di YouTube-nya Persija. Nah, itu baru dong. Ini menjadi salah satu laga yang juga akan dimaksimalkan oleh Bayern Hodak untuk bisa tetap menjaga jarak dari Persija Jakarta 9 poin. Paling sering ke tembok ratapan. Aku mau ngomong udah di ujung lidah tapi kalau jadi tamu yang sopan. Pekan ke-27 tiba untuk kita sama-sama menikmati persaingan yang ada di Super League. Dan seperti biasanya, kita akan ngebahas pertandingan-pertandingan yang menarik yang ada di Liga Kasta tertinggi Indonesia. Di Gibah Bola! Bersama dengan Gautama Sindu dan juga Labib Sadat. Dan pastinya gua Japur, kita langsung aja membuka obrolan kita di awal. Segmen ini adalah untuk ngebahas satu pertandingan yang pastinya ditunggu-tunggu. Ini adalah pertandingan yang juga pastinya menantang sekali. Hadirnya dari tim yang dikenakan oleh Labib Sadat nih. Persija lawan Persebaya. Wah, ini big match sih. Surabaya. Big Big match. Partai Langsung tuh. klasik sih ini sih. Iya, masih dibilang laga klasik juga ya. Dua tim perserikatan. Persija saat ini di peringkat ketiga. Persebaya lagi berusaha mencari posisi terbaiknya masuk ke 5 besar karena saat ini berada di peringkat ke-6 dengan 42 angka. Kemarin juga ada modal yang sangat baik dari Persebaya yang mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 1-0 gol dari Cacis Rivera. Jadi menurut gua memang ada satu hal yang coba ingin dibuktikan oleh Persebaya di bawah asuhan pelatih Bernardo Tavares, yaitu melakukan satu revenge atau balas dendam atas kekalahan di putaran pertama. Jika di putaran pertama Persija sukses dengan tagar ya menang di GBT, apakah Persebaya bisa membalasnya dengan menang di GBK? Nah itu kan, di sini gua akan melihat bagaimana kondisi Persija juga sebenarnya lagi tidak begitu ideal. 3 laga tanpa kemenangan, 2 hasil imbang di JIS, dan 1 laga kemarin habis kalah dari Bayangkara FC. Lagi-lagi kita selalu membahas kalau Persija ini kalau secara permainan nggak perlu kita khawatirkan karena mainnya selalu all out attack, agresif, menyerang, bisa menciptakan gol-gol yang cukup spektakuler gitu. Tetapi Masalahnya adalah kalau kita lihat cermin, kita pasang cermin, kita pasang kaca gitu di tempat latihan Persija. Masalahnya adalah kalian ini yang sering menciptakan masalah sendiri. Pemain-pemainnya sendiri. Pemain sendiri. Yang menciptakan permasalahan yang bikin kalah kemarin lebih banyak. Nah, gua rasa untuk menghadapi Persebaya harus ada approach yang benar-benar detail dari Coach Souza. Paling utama adalah apakah Persija ada satu isu tentang produktivitas lini depan? Nggak ada, 47 gol musim ini dari 26 laga. Dan gua ngeliat apakah Persija butuh sosok yang lebih tepatnya, apa yang harus dilakukan oleh Souza untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu menurut gue ya, bukan pendekatan taktikal, bukan pendekatan teknikal, tapi pendekatan one on one antara pelatih dengan pemain. Kalau memang Persija ingin berprestasi, manajemen harus menyentil Souza. Dengan kata lain adalah ada satu hal yang coba diberikan oleh manajemen bahwa Souza kan ini kan pemain-pemainnya hampir semuanya berbahasa Portugis. Karena berasal dari Brazil. Harus panggil Souzanya dulu. Yang megang tim ini. Harus ada pendekatan, ada adjusting dari Souza bahwa kalau kalian ingin berprestasi, ya Souza udah memberikan yang terbaik. Souza ingin mencoba memberikan gameplay ataupun taktik individu yang tepat gitu untuk Persija. Tapi kalau kalian kepancing emosinya, gampang dapat kartu merah, apalagi di momen-momen yang cukup krusial, itu akan merugikan Persija Jakarta. Kita lihat kalau misalnya ini Souza bisa menyelesaikan masalah ini, gua rasa mungkin ada hasil yang bisa positif yang akhirnya kembali didapatkan oleh Persija Jakarta. Tetapi kalau Souza masih berlarut-larut dengan permasalahan dengan model yang sama, bukan tidak mungkin Persebaya akan memanfaatkan hal limbung yang lagi didera oleh Persija Jakarta. Apalagi Bernardo Tavares ini kan cukup punya legasi ataupun rekor yang cukup menarik kalau melawan Persija ketika masih membesut PSM Makassar. Bahkan Bernardo Tavares
dalam kondisi sulitnya di putaran pertama kemarin masih bisa membawa PSM menang lawan Persija 2-0. Sebelum akhirnya cabut dari PSM Makassar dan akhirnya menerima tawaran dari Persebaya Surabaya. Tapi bayangin, PSM dalam keadaan limbung masih menang 2-0 di laga musim ini. Yang artinya kan Bernardo Tavares sudah tahu cara mainnya Souza seperti apa. Bagaimana nih Souza terkenal dengan pelatih yang atraktif, pelatih yang sangat menjunjung tinggi bagaimana permainan yang cukup menyerang gitu. Offensive play yang dibangun oleh Souza. Tapi ketika Tavares bersama PSM Makassar ya, coba mereduksi apa yang dilakukan oleh Souza dengan bermain lebih pragmatis. Persija kesulitan mengembangkan permainan, kalahnya lewat bola mati dan serangan balik cepat. Itu kan khas banget tuh kalau tim-tim yang main high defensive line dapat aja momen serangan balik kilat, udah kelimpungan dan harus lagi-lagi ada obrolan one on one antara Souza dengan para pemainnya untuk setidaknya mengamankan prestasi yang bisa diraih semaksimal mungkin di sisa musim ini. Oke, tapi ini gue mau tanya nih sama lo, Bib. Ya, karena kan lo ngamatin banget ya bagaimana kiprah dari Mauricio Souza baik waktu pas di Madura United dan juga saat ini di Persija Jakarta. Kalau kita ngomongin soal preparation jangka panjangnya Persija Jakarta, kan otomatis mulainya dari musim ini dong. Pasti. Ya kan? Dan apa yang sudah diciptakan oleh Mauricio Souza sejauh ini bersama dengan Persija Jakarta, apakah dirinya masih layak untuk mendampingi Persija nantinya di target yang memang akan menjadi target yang ultimate lah bagi Persija Jakarta untuk jadi juara. Ya, kalau kita bicara apakah Souza KPI dengan sesuai targetnya manajemen, kalau di akhir musim finish 3 besar, KPI James. Karena targetnya papan atas. Oke. Jika memang KPI ya manajemen harus memperpanjang 1 tahun masa baktinya Souza. Tapi kalau misalnya keluar dari 3 besar gitu, kita let's say 4, 5, 6, 7, ya memang harus ada perombakan dari tim coaching staff. Tapi kan coaching staff kadang-kadang kan nggak beririsan langsung dengan pemain. Kalau memang pemainnya masih dianggap layak gitu, seperti Maxwell, Alano, Fabio Calonego gitu, pemain asing ya, itu ya layak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak lagi. Tapi gue melihat dulu di akhir musim ini apakah Souza bisa mempertahankan posisi Persija di papan atas. Kalau bicara saat ini masih abu-abu. Berarti papan atas ya. Jadi ibarat kalau seandainya untuk papan atas kita bisa jadikan benchmark adalah dari peringkat 1 sampai 4. 1 sampai 4. Ya. Jadi kalau misal di akhir musim nanti kita melihat Persija Jakarta di peringkat 3 atau peringkat 2 let's say. Atau mungkin jelek-jeleknya peringkat 4. Berarti dia masih bisa dalam kategori aman dan akan menjadi salah satu bagian dari perjalanan Persija untuk menuju ke goalsnya. Ya harus tetap dipertahankan karena sesuai dengan target yang diberikan dicanangkan oleh manajemen dan gue melihat Souza ini punya potensi besar. Walaupun memang ada kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, tapi musim inilah menjadi pembelajaran yang sangat mahal buat Souza. Entah itu kalah dari tim papan atas, entah tersandung dari tim papan bawah, semisal kemarin kalah dari Semen Padang, kemarin juga sempat kesedak ketika menghadapi Dewa United di kandang sendiri. Jadi menurut gue kalaupun mau pakai jatah salahnya atau jatah blundernya musim ini Souza. Oke. Interesting. Nah, gua sangat yakin apabila ini Bernardo Tavares adalah pelatih yang cukup menyulitkan. Balik lagi ya, kalau sebelumnya kan Paul Munster nih. Kalau untuk di pekan ke-27 ini adalah Bernardo Tavares. Tadi Alami juga udah nyinggung. Ketika Bernardo Tavares membesut PSM, menang tuh. Betul. Di Pare-Pare. Ya kan, 2-0. Dan ya pasti secara komposisi berbeda, PSM dan juga Persebaya Surabaya. Tapi memang Tavares tahu betul untuk bisa menyingkirkan, untuk bisa mengalahkan tim yang style of play-nya itu offense. Gitu. Ya, Bernardo Tavares ditegur sama Persija Jepara salah satunya. Betul. Tutorial ngalahin Persebaya ada di YouTube-nya Persija. Kan Persija udah ngalahin Persebaya. Oh iya betul. Tapi waktu itu belum Bernardo Tavares. Oh iya, sekarang Bernardo Tavares. Balik berarti tutorial ngalahin Bernardo Tavares. Nah, Persebaya ada di YouTube-nya Persija. Nah, itu baru dong. Bener. Tapi tambahin di kandang. Di kandang. Karena Persija besok akan bermain kandang. Ya. Oh iya, ini khusus buat Persija fans ya. Ini pas. Kalau mau kayak gitu nih. Coba gua akan memberikan satu masukan, insight buat para coaching staff-nya Persija. Nonton YouTube-nya Persijap.
Ada kan ya? Ada. Ada official. Udah di-upload, udah di-upload. Jepara. Ada di video. Ada. mini-matchnya Persijap. Mini-match aja deh, mini-match boleh. Ada, nonton deh. Persijap 2, Persebaya Enggak, Persijap 3. Persijap 3, Persebaya 1. Persebaya 1 bukan 2-1 ya, 3-1. 3-1. Meyakinkan loh. Tapi sangat kan meyakinkan. ya otomatis kamu nonton tuh waktu pas Nonton. Persebaya Iya. takluk ya dari Persib Jakarta, Persijap Jepara. Apa sih yang sebetulnya membuat Persijap bisa sedikdaya itu? Sebenarnya ya, Persijap dulu main memang benar-benar high press. Aku nggak tahu apakah memang itu kelemahannya Bernardo Tavares, karena waktu lawan PSM di Parepare pun kita bisa ambil 1 poin karena memang main begitu. Yes. Iya. Main pragmatis. Main high press aja. Man to man. High press betul, nggak kasih pemain untuk bisa balik badan. Ya. Bisa lihat ke gawang dan juga selalu putus alur passingnya selalu putus, Bib. Nah, Jadi menurutku kalau memang Persija mau belajar dari Persijap, Oh iya. Ada antagonisnya juga ya sebetulnya ya dari Persijap Jepara ya. ya ada Sisi antagonisnya. ada itunya betul. Apalagi ya Persebaya itu selalu kesulitan ketika menghadapi tim yang menggunakan sistem mid block. Susah banget tuh. Dan harus compact ya, dalam arti ketika melakukan press ya mereka punya pemain-pemain yang berkualitas secara on the ball quality loh. Iya. Ya kan? Tapi Persijapnya bisa dapat poin saat itu. Betul. Bahkan juga ketika tampil di kandang pun kan pernah kalah juga kan Persebaya Surabaya lawan Bayangkara Betul. gitu. Dengan sistem yang serupa tadi yang disampaikan oleh Gautama, betul adanya, harus benar-benar high press, harus benar man to man, covernya juga harus komit. Nah, itu yang bisa untuk menyulitkan dari Persebaya Surabaya. Tapi kalau kita ngomongin soal pemilihan pemain nih, Bib. Ini kan juga menjadi salah satu konteks yang Player selection ya. dibahas nih, player selection untuk menghadapi Persebaya Surabaya main di GBK. mainnya di GPK nih. Pasti mau tidak mau Souza akan bermain all out attack seperti biasa. Maksudnya dia tidak akan mengubah pakem atau gameplay yang dia punya gitu. Gua Ya, rasa tadi bilang kan masalahnya memang bukan di taktik. Iya. taktik nggak ada masalah Nggak ada sebenarnya masalah. bagi Souza. Yang menjadi masalah adalah bagaimana Persija ini, ya kalau ketika kita bilang seri dari Borneo FC, ya itu faktor sial aja menurut gue, dapat serangan cepat aja Borneo saat itu untuk mencari gol terakhir dari kesempatan terakhir di menit-menit terakhir. Melawan Dewa United sebenarnya bisa menang andai penaltinya Maxwell nggak ditangkap atau ditepis oleh Sonny Stevens. Tapi besok melawan Persebaya di kandang, gue rasa tetap dengan cara mainnya ketika menghadapi Dewa, dengan menghadapi Borneo, PSM, bahkan mungkin akan tetap sama ketika menghadapi Malut United, akan bermain menyerang. Faktor pertama adalah jangan sampai Persija main 10 orang dulu. Akan sulit. Dengan permainan, Semua tim juga begitu, Bib. enggak, skemanya lebih menyerang, Mas. Iya. Skemanya Masa lebih menyerang, oke. skemanya Persija itu bukan skema yang compact. Yang bertahan juga. Beda, kalau skema di set main 4-5-1, hilang 1, udah pemain lebih compact. Persija ini tipe pemain yang lebih menyerang, yang lebih terbuka, yang lebih wide. Stylish ya. Stylish, repot Mas. Bener, main 10 tim, main 10 orang semua tim kesulitan. Tapi Persija ini di set untuk bermain menyerang terbuka. Jadi akan butuh banyak adjusting atau penyesuaian dari Coach Souza jika harus ngubah ke game yang lebih compact lagi. Itu yang sebenarnya menjadi PR buat Persija. Jadi intinya adalah ya dari awal tadi jangan bikin masalah sendiri ya. Yes. Dari pemainnya sendiri, dari gimana ngatur emosinya. Tapi sebenarnya aku mau tanya sama kamu, ada nggak sih yang benar-benar didengar di lapangan, kalau secara kapten kan si Rizky Ridho. Cuman yang untuk abang-abangannya nih siapa nih kalau Andri Tani sebenarnya. Iya, cuman kan nggak main kalau Nah, kalau masalahnya diturunin. kalau di lapangan yang benar-benar dari locker room dulu, dari locker room lapangan sebenarnya memang kapten utamanya Rizky Ridho. Tapi kalau secara pemain senior, Andri Tani dengan dia bermain sudah lebih dari 12 musim bersama Persija Jakarta, pasti semua pemain hormat sama dia. Dan balik lagi, kita tahu Persija sejauh apa, Persija sebesar apa. Gue ngeliat kalau masalah locker room kayak kemarin kan sempat ada foto Thales Lira dengan Rizky Ridho sempat ada friksi. Ya. Cuma itu bagian dari game. Sampai mereka kalau mereka nggak sampai baku hantam atau ada gesekan fisik, menurut gue cuma adu bacot doang. Itu hal yang normal. Normal ya? Hal yang normal dalam pertandingan sepak bola, tensi tinggi. Tapi menarik tadi pertanyaan dari Gautama ya, karena semakin banyak pemain asing, Betul. semakin
sulit juga tentunya untuk menghandle dan juga untuk mengontrol ego masing-masing pemain. Nah ini sebenarnya Itu challenge-nya tuh. plus minusnya adalah Karena kan biasanya pemain asing punya geng sendiri, Iya. pemain lokal ada geng sendiri. Nah, apakah ada Itu tuh ternyata kubu-kubuannya gitu tuh? kotak-kotak kan. Iya. Gue rasa sih ngelihat Persija yang ya kita bisa melihat dari contohnya dari di YouTube-nya Persija gitu, bagaimana mereka latihan. Nggak ada gue ngelihat kubu-kubuan, mereka fluid aja gitu, menyatu di satu pot yang sama di tempat latihannya Persija. Mereka berlatih bersama, misalnya makan materi dari Souza bareng-bareng gitu, nggak ada kayak oh pemain asing punya khusus, nggak. soalnya gue punya pengalaman. Jadi waktu itu di 2022. Jadi sebetulnya pemain asing itu pingin ngelebur. Pasti. Tapi kan gini, kalau untuk sekarang ini, tadi kenapa kok gue bisa bilang lebih berat, karena ada 11 pemain asing kan. Lebih banyak. Lebih banyak. Saat itu kan 2022 baru 5. Yes. Ya kan? Nggak sebanyak sekarang. Nggak seperti sekarang. Nah biasanya pemain asing ini juga ada yang dia misal nih, dia udah tahu kualitasnya dia sudah tahu stratanya dia gimana gitu. Sehingga kadang pendekatannya tuh kayak butuh waktu, belum tentu bisa semuanya pemain-pemain lokal bisa bahasa asing. Ya itu masalah Itu ternyata tuh komunikasi. cukup Kompleks. menjadi kompleks gitu loh, masalah yang kompleks. Dan usut punya usut pada saat itu apa yang terjadi di luar lapangan itu bisa terjadi di dalam lapangan ketika bertanding. Ya. Pemain lokal yang nggak punya trust sama Canggung, pemain ada asing, canggungnya ya? Ada canggungnya ternyata gitu. Walaupun mungkin dia adalah kapten, sehingga pada saat itu yang gue inget, ya ini pengalaman gue sebelumnya, yang bisa nyatuin itu adalah Kim Saat itu. Jeffrey. Kim Jeffrey. PSS Sleman. PSS Sleman, Kim Jeffrey, karena dia bisa berbahasa asing, dia juga jadi abang-abangan untuk pemain-pemain yang lokal. Ya. Gitu. Tapi ternyata di pemain lokal ada geng-gengnya lagi. Wah itu tuh yang ternyata kompleks banget. Sebenarnya hal-hal kayak gini kan kayaknya hal yang kalau di balik kamera ya, hal yang sering terjadi ya. Sering terjadi. Gue deket dengan beberapa pemain bola, memang gue ngeliat jarang banget pemain bola lokal kita mainnya bareng sama pemain asing. Bahkan Ya, pemain asing hangout-nya ya. Ya hangout ya, ini di luar sepak bola ya, di jam libur lah. Di jam libur kan biasanya after game tuh 1-2 hari. Nah gue ngeliat yang penting mereka dari latihan sama di tempat main, maksudnya di game resmi, itu mereka melebur. Kalaupun di waktu senggang atau di waktu kosong mereka nggak bertemu, ya it's okay. Karena setiap pemain udah pasti udah memisahkan, ini udah waktunya libur, gue bisa memilih main sama siapa. Itu udah hak masing-masing. Pelatih pun udah nggak punya kuasa di situ. Tapi kalau misalkan pemain mulai start latihan sampai match official, mereka harus melebur jadi satu. Jadi memang Kayak bekerja aja mas. Tapi sebenarnya pinternya Persija adalah dia ngambil banyak pemain dari Brazil. Brazil yang bahasanya pun sama Portugis. Iya, itu mempercepat adaptasi di awal musim. Apalagi katanya kan Pak Prabowo mau memasukkan bahasa Portugis ke kurikulum sekolah. Iya. Jadi sekarang anak-anak yang memang mau masuk ke Persija punya bekal bahasa Portugis. Langsung ngomong bahasa Langsung. Portugis. Eu, você, Bom dia. obrigado, Obrigado. de nada, amigo, Spanyol, Spanyol itu. te amo, hermano, Spanyol. Hermano. Nah, tapi ini, gue menarik masalah bahasa tadi, kalau pemain Persija kan di awal musim tuh 10 pemain ya, Iya. pemain Brazilnya, karena satu dari Jepang saat itu, Rio. Dan gue ngelihat Ya Rio juga canggung tuh. canggung, Canggung parah itu. canggung banget. Tapi menurut gue ya, ini juga menjadi kalau kita lihat sisi positifnya, inilah yang pertama membuat Persija cepat adaptasi, cepat pemainnya keluar daya magis, daya ledaknya, karena adaptasi itu mulai mudah gitu. Dan itu dibuktikan sama pemain-pemain yang belum pernah main di luar Brazil. Kayak waktu itu ada Gustavo França, Persija ya, waktu itu masih ada Gustavo França, lalu ada Fabio, ada Van Basten, ada Alan Cardozo. Ini kan pemain yang terbiasa mainnya di Serie C ya. Jarang lah mereka kalau pemain Serie C diambil oleh tim dari luar negeri gitu. Atau dari luar Brazil. Kalau tim Serie B banyak. Kayak Alano itu udah biasa main di luar gitu. Maxwell juga demikian. Bruno Tubarão bahkan pemain Serie A Brazil gitu. Tapi mereka senangnya adalah ketika mereka datang ini, pertama teman-teman mereka banyak dari Brazil. Kedua lawan mereka dari kayak Arema, dari mana. Itu lawan mereka di Liga Brazil Serie C. Iya. Jadi mereka merasa
ya udah gue nggak ada masalah karena gue ngelihat gue ketemu orang Brazil lagi, gue lawan gue juga dulu ketika gue bermain di Liga Brazil. Itu yang sebenarnya harusnya dimanfaatkan baik oleh Persija. Jangan sampai gara-gara mereka punya kekuatan yang namanya Brazil Connection malah jadi kubu-kubuan. Itu yang sebenarnya jangan sampai terjadi. Oke, sekarang kita ngomongin soal Persebaya Surabaya nih, Bernardo Tavares. Yep. Kemarin gue nonton mereka menang 1-0 lawan Persija Tangerang. Tapi jujur sih, emang Bernardo Tavares itu kelihatannya dia masih belum bisa untuk menemukan format yang tepat. Iya, mungkin karena faktor pemainnya bukan pemainnya Bernardo Tavares. Iya, itu harus dipikirkan seperti itu. Dia masuknya nggak, ya mau dibilang nggak tepat ya, memang nggak tepat. Tapi ya memang resiko jadi dia mau nerima di paruh musim kan ya harus begitu. Tengah jalannya seperti itu. Ya, sebetulnya. Tapi memang kebantu dengan kualitas dari Chacis Rivera. Gali Freitas harus. Gali Freitas, ya kita perlu. Gali Freitas sudah dapat menit play yang cukup banyak sama Tavares. Dan ini bisa jadi ancaman juga loh buat Moreira. ini pertahanan dari Persija Jakarta karena gua rasa daya imajinatif ya dari Chacis Rivera, Bruno Moreira dan juga si Gali Freitas. Ini tiga nama yang gua rasa akan menjadi senjatanya dari Persebaya Surabaya nantinya. Iya. Gue rasa memang tetap Bernardo Tavares akan bermain lebih pragmatis, akan bermain lebih lebih deep, hati-hati juga memaksimalkan counter attack karena akan sangat cukup berbahaya jika bermain terbuka melawan Persija di GBK. Gue rasa cara-cara ini udah tahu lah seorang Bernardo Tavares dia harus melakukan apa dengan skuad yang dia miliki bermain dengan skema counter attack. Ini nampaknya paling masuk akal dan paling ideal. Yes. Dan ini yang harus diantisipasi oleh Persija. Jadi ini akan adu kuat sih menurut gue. Bagaimana all out attack dari Persija Jakarta melawan counter attack-nya Persebaya Surabaya. Itu bukan counter attack, reaktif aja. Gimana caranya? Ya pragmatis. Sebenarnya pragmatis aja ini dari Persebaya Surabaya. Dan menurut gue Persebaya akan mengurangi atau tidak mendekati cara bermain. Maksudnya tidak sama-sama bermain menyerang. Betul. Oke. Nah sekarang prediksinya nih. Ya. Persija Persebaya. Persebaya. Kamu dulu. 3-1 Persija. Persija 3-1. Kayaknya masih 2-0 Persija. 2-0. Persija. Wah, kalau aku nih dua tim mencetak skor ya. Pastinya dua tim mencetak skor 3-2. Persija Jakarta menang. Oke. 3-2. 3-2. Persija semua nih berarti? Persija Ini semua. semua. Wah, pressure on you. Pressure on you. Pressure on you Persija. Ini All eyes on you. All eyes on you. All eyes on you. All eyes on you. Yang penting jangan aneh-aneh aja nih. Nah itu gue sepakat. Kata-kata jangan aneh-aneh ini di klip ya. Jangan aneh-aneh aja. Jangan aneh-aneh. Hati-hati. Ya. Masih ada next game-nya lagi? Masih ada next game-nya lagi nih kita nih. Apa? Persijap Jepara lawan Bayangkara. Wow. Ini juga Bayangkara abis menang, Persija abis curi poin. Iya. Persija masih unbeaten. Silakan. Silakan Gautama. Dari point of view-mu ini laga yang ini sebetulnya bukan tricky lagi. Sebetulnya kalau menurut gue ini laga yang sulit. Ya. Di tengah Persijap butuh 3 poin pastinya. Iya, ini meskipun main di kandang, cuman kan memang kerugian untuk Persijap karena nggak bisa ditonton sama supporter. Karena Ini laga pertama apa kedua? laga pertama tanpa penonton dari sanksi 2 pertandingan yang tidak boleh ada Nonton. penontonnya. Awal 5, Bib. Yes, aku ingat. 5 banding akhirnya 2 tanpa penonton. Sisanya boleh tapi tanpa atribut dan menutup 2 tribun, selatan dan utara. Match ketiga, match keempatnya. Match ketiga dan keempat, tribun selatan utaranya ditutup. Boleh nonton tanpa atribut. Jadi penonton melebu ya, nanti tanpa melebu tuh masuk. Oke, Kang Mas Priwon. Iya. Melebu Yang stadion tanpa orang nganggo kelambi Persijap. ora kelambi Persijap. Orang kelamben. Kelambi kan jersey. Udah. Kelambi bukannya jersey. Baju kan, kelambi. Gak boleh pakai atribut pokoknya. Ya, jadi ya. Kelambimu anyar. Kelambiku ya musim iki. Oh, musim iki. Oke. Malah dimedok-medokin doang jawabannya. Lanjut. Ya, sebenarnya cukup deg-degan banget, Pak. Karena 5 pertandingan Persija belum menang, draw terus. Unbeaten. Seri. Iya, unbeaten tapi seri. Unbeaten tapi seri. Oh, banyak serinya. Banyak serinya. Karena di Jepara banyak Ada seri. seri ya. Aduh, masuk aja.
Paham ayo saudara. Apalagi Bayangkara lagi on form banget. Dia Wah. lagi punch up untuk On fire. On fire. Jadi unbeaten-nya berbeda ya. Bayangkara unbeaten-nya menang. Kalau Persijap seri. Belum kalah. Belum kalah. Iya, aku Cuman cek dulu memang ya kalau dibilang kita berharap untuk menang ya terlalu muluk-muluk ya. Tapi memang ini lagi di kandang, targetnya adalah harus menang semua. Tapi yang kita permasalahkan adalah lawannya Bayangkara. Ini entah gimana nanti Persijap mainnya seperti apa. Cuman salah satu positifnya adalah Tiri udah bisa main. Wah, ini center back yang Oke. benar-benar dibutuhkan oleh Persijap Jepara sih. Ya Tiri udah bisa main. Iker juga nggak tahu kemarin terakhir lawan Persik ternyata ada masalah sama Kenapa pahanya. Iker tuh? Ada masalah sama paha ternyata. Paha. Pahanya. Tapi by the way ternyata laga Persija Persebaya sama Persijap Bayangkara barengan. Barengan? Jam 7 malam hari Sabtu. Oh. Oke. Berarti Lanjut. ya apalagi malam ya. Ya itulah kita nggak terlalu mau gimana lawan Bayangkara, seri untuk nambah serinya lagi di Jepara. Kayaknya paling masuk akal. Cuman nggak tahu ya miracle of Jeporo. Gelora Bumi Kartininya apakah masih ada itu tuah-tuah dari doanya yang dipanjatkan. Orang latihan udah. Ayo, udah. Latihan udah. Latihan Teknis sudah disiapin semuanya. latihan intensif, tambahan pasti udah dari coach Lemos saat Iya, ini. betul. Tambahan terakhir ngapain James? Jalur langit. Jalur langit. Pelatih kiper udah diambil Yoo Jae-hoon. Sekarang Pace Yojehon bayang. Yoo Jae-hoon pelatih kiper. Iya. Panji Jihon. Iya. Teknis udah semua Udah ini. gokil Apa yang bayangin. bisa? Yojehon level apa? Timnas. Timnas. Saat aktif bermain jagoannya Persipura. Iya, benar. Sekarang di Persijap Jepara. Jadi Iya. pelatih Makanya kemarin Sendri Johansa itu kesurupan Yojehon Yoo tuh. Jae-hoon itu iya. Salah satu-satunya cara menang lawan instansi ini adalah Tim ini. tim dari instansi ini Ya, adalah tim ini aja. Tapi tim instansi ini ya. Ya. Itu sekarang udah ini loh, ada Viking Club loh. Ada. Kemarin ada Viking Club. Jujur kemarin supporternya ada walaupun masih beberapa baris. Iya. Oh, ini tanpa penonton berarti mereka kecewa dong nggak bisa away. Wah, oh enggak, Kan ada yang Tetep jagain. Ada yang jagain. Masa iya sih nggak ada kepolisian? Itu supporter. Itu supporternya ternyata. Berarti at least mereka ada 125 sampai 250 orang. Iya. Ada. Yang boleh ditonton sama away-nya mereka berarti ini. Nah, satu pertandingan itu kan ada pengaman. Iya, betul. Ada satuan pengamannya. Ada satuan pengamannya. Ya, berarti Iya. kayak main di kandangnya Bayangkara dong. Ayo jelas. Tapi semoga menang karena Iya. karena ini 3 poin atau poin up berapapun sangat penting untuk Persijap karena ya Persis masih mengintai, Madura juga Persis bisa. juga unbeaten loh. Iya, Oh, Persis Solo ya? juga Iya bisa bener, unbeaten kemarin juga. seri sama PSM. Iya. bisa menang lawan Bali juga itu. Ya itu luar biasa sih. Mengejutkan sih. Madura juga Madura lawan siapa nih Madura nih? Madura bisa tiba-tiba juga Kayak sulit ya. ngerepotin. Tunggu kita cek. Kita cek dulu nih, Oke. pekan ke-27. Madura lawan siapa? Super League. Madura Semen Padang. Madura Persik Kediri. Advantage tuh buat Persijap Jepara. Di mana? Main di Maduro. Oh, Madura. Waduh, abis kalah loh Madura. Nah, Persis Solo Semen Padang. Ini Persijap. Itu tuh. Itu. Pesan-pesannya untuk Semen Padang yang menghadapi Persis Persis Solo. Solo. itu dia tuh. Silahkan bermain dengan sangat serius karena kan posisi Anda masih belum aman. Iya. Persis Solo ya. Main Persis di Solo. mana? Main di mana? Main di manahan. Main di manahan? Waduh. Oh, Persis juga lagi didenda. Nggak boleh main tanpa penonton. 2 game juga ya? 2 game juga. Aduh. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya awak-awak yang ada di Iya. di Padang, teman-teman Ambo. Iya, teman-teman Ambo ya. Teman Ambo ini silakan. Masa mau di 3 terbawah terus? Iya. Minimal di bawah Persijap pas nggak apa-apa lah. Pesannya buat Persis Solo. Persis Solo, waduh. Sering-sering ke tembok ratapan. Aku mau ngomong udah di ujung lidah tapi kalau jadi tamu yang sopan.
Aduh, gimana? Aduh rame ini anjing. Males aku. Males aku padahal. Nggak salah. Salah. Nggak salah. Ini pesan buat seluruh tim UE. Cuma iya. Nggak apa-apa. Kemarin juga tim UE juga kalau misalnya UE kemana kayak Boboto yang UE ke Padang, The Jack yang UE ke Lampung juga. Pasti kan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi. Bahkan mereka ngeborong tempat jajanan atau apa UMKM bukan yang Kuliner. kalau kita bawa pulang barang tuh apa sih? Oleh-oleh, pusat oleh-oleh, sentra oleh-oleh itu dilakukan oleh Boboto, dilakukan oleh The Jack. Mereka dari Jepara bawa oleh-oleh juga. Apa itu? Kursi. Jadi untuk setiap tim yang WD pesannya apa Mas Tama? Kursi udah kursi bagus-bagus diambil. Bukan yang itu Mas, kalau mau saya cariin pengrajin. Jangan dari stadion diambil. Lucu banget. Semangat ya. Persija habis Persija, Jepara kan. Ukiran Jepara kayu-kayunya bagus ya. Bagus. Ulirannya bagus. Aduh. Jangan apa Mas, jangan kusil. Mas jangan di zoom ke saya Mas. Jadi pesannya buat seluruh supporter UE apa Mas Tama? Ya, yang sopan. Iya. Di situ bumi dipijak gimana peribahasanya? Gini, di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Nah. Itu kalau bicara peribahasa saya tahu. Kalau bicara tadi oleh-oleh agak kelibetan tuh. Iya. Sentra oleh-oleh harusnya yang diramein ya. Ya. Tembok ratapan tuh sentral. Buat foto-foto. Iya kan. Kalau prediksi deh, Prediksi langsung prediksi deh. Bayangkara, Persijap Bayangkara. 1-0 Persijap Jepara gua. Oh iya, Iya. ada harapan di situ. Ada harapan. Aku 2-2. Seri ya? Sorry ya. Seri lagi ya? Aku kayaknya Ngeliat Bayangkara lagi on fire juga. Persijap kita hormatin main di... Tapi nggak ada penonton ya Mas? ada penonton. Tapi seri aja sebenarnya udah bagus banget sih. Iya. Ada penonton yang berseragam kan. Iya, bukan penontonnya Persijap. Oh iya bener. Aku berharap sih nggak muluk-muluk tapi 3-0 Persijap. Enggak muluk-muluk 3-0. Enggak muluk-muluk 3-0. 3-0. Berhenti di sinilah tren positif kalian. Iya. Tinggalkan GBK tanpa poin. Wih. Semen Padang Persis. Seri aja cukup atau menang Semen Padang 1-0 cukup. Oh. Semen Padang iya 1-0. Aku Semen Padang. Kayaknya aku seri 2-2. 2-2. Aku Semen Padang. Satu sama nih. Semen Padang 2-1 aku. Semen Padang 2-1. Iya. Semen Padang 1-0. 1-0. Ini soalnya kan mainnya di Manahan. Manahan. Walaupun gak ada penonton tetap pemain Persis pasti punya advantage. Beda dengan yang dihadapkan oleh para pemain Semen Padang. Tapi Jadi biasanya ada yang tiba-tiba datang, Pak. Yang punya wilayah tiba-tiba datang nonton. pemilik wilayah ya, Pemwil, bukan pemerintah wilayah. Pemilik. Oke, kita lanjut ke game Lanjut, berikutnya. ini game yang terakhir yang pasti ditunggu-tunggu ya. Ini oleh big match. warga penggibah ya, yaitu adalah big match antara Persib menghadapi Bali United yang akan berlangsung di akhir pekan ya di hari Minggu. Tanggal 12. Tanggal 12 Laga terakhir April. di P27. Iya, benar. Laga terakhir. Ya, dan ini menjadi salah satu laga yang juga akan dimaksimalkan oleh Bayern Hodak untuk bisa tetap menjaga jarak dari Persija Jakarta 9 poin, tapi juga pastinya untuk menjauh dari Borneo FC. Soalnya kan Borneo juga masih punya potensi di pekan ke-27 mendapatkan 3 poin. Betul. Jadi untuk Persib menghadapi Bali United, langsung saja. Bib, lu melihat laga ini Keras. seperti apa? Keras. Keras, gua keras. Ini laga keras. Kalau kenapa gua keras? Pelatih Johnny Johnson ini dalam kondisi yang mau nggak mau harus tampil all out juga di 8 pertandingan sisa. Ini kan pelatih yang sebenarnya sangat-sangat dipercaya oleh manajemen Bali United. Sempat dalam masa yang kritis, tapi perlahan tapi pasti Bali di putaran kedua, terutama pemain-pemain asingnya tampil luar biasa. Diogo Campos, terus juga Yashida juga tampil luar biasa. Belum pemain-pemain seperti Kopi Taufik, Irfan Jaya, bukan Rahmat Zoda ya, Rahmat Irianto, Rahmat Ji. Rahmat Ji. Ada Rahmat Arjuna, ada M Rahmat juga, Ricky Fajrin, Taichman Gopel. Gue lihat ini bisa memberikan mara bahaya jika Persib tidak ekstra hati-hati. Karena gue tahu
yang namanya laki-laki tidak pernah meremehkan lawannya. Jadi pasti Persib tidak akan meremehkan Bali United walaupun saat ini Bali United di peringkat ke-10. Tapi kalau ngeliat grafiknya Bali United, mereka punya kesempatan untuk meledak, tapi Persib pasti jauh akan lebih meledak di GBLA. Kita tahu rekor yang sangat luar biasa, baru kebobolan 1 kali bahkan di GBLA dengan rekor yang sangat sempurna, nggak pernah seri, nggak pernah kalah, full menang. 14 game ya berarti ya, 13-14 game sekitar itu, dan artinya ini kesempatan buat Persib Bandung untuk mentancapkan atau mentajamkan kembali rekornya Persib Bandung di GBLA sekaligus untuk menjauhi kejaran dari pesaing-pesaingnya. Karena di laga lain ternyata selain ada big match Persija melawan Persebaya, direct rival mereka Borneo FC ini. Ya Borneo tuh lawan Borneo ini lawan PSBS Biak, yang dimana calculated win. Calculated win. Untuk Borneo main di Segiri. Kasihan ya PSBS ya. Sekarang Tandang ke Bali, langsung ke Segiri. Kalimantan, ini biayanya berat sih. Naik kapal kali ya? Aduh, Nggak nyampe Pak kalau Nggak nyampe ya? lama Pak. kalau bisa-bisa kapal. dari Bali ke mana, Balikpapan dulu 28 jam, terus naik bus, Latihannya kapan Pak? berangkatnya dari sekarang. Wah kasihan banget. Oke lanjut. Ya lanjut. Gua ngeliat ini juga pasti kita tahu Borneo PSBS tanpa mengurangi segala hormat kita sama PSBS, Borneo sangat sulit ditaklukkan di Segiri dengan tampil Peralta, Obieta, Via, Astena, lalu juga Kehirose dan pemain lainnya itu pasti kan memberikan kekuatan untuk tim Borneo FC. Yang dimana pasti semua pihak setuju Borneo udah megang 70% kemenangan di laga tersebut. Dan laga melawan Bali United untuk Persib Bandung ini sangat-sangat penting, laga terakhir. Semoganya Persib tidak mendapatkan pressure karena tim-tim lain sudah bermain. Apalagi jika tim-tim rival mereka, entah itu Persija ataupun Borneo, meraih 3 poin. Bali karena bisa merepotkan ini. Kita tahu bahkan baru musim ini akhirnya Persib bisa menang dari Bali di Gianyar kan. Ya, 1-0. Apakah 1-0? Apakah tim Maung Bandung bisa mempertajam atau menambah rekor baiknya melawan Bali United? Ini juga jadi salah satu pertandingan yang menarik antar kiper. Oh iya. Teja Pakualam dan Mike Hapier ini juga cukup sering clean sheet ya. Yes, betul. Si Mike ini udah 9 clean sheet sejauh ini, sedangkan Teja apakah ini akan menyamai rekor dari Yo Jae-Hoon 16 clean sheet di pertandingan kali ini, apalagi main di GBLA yang cukup angker untuk lawan ya. Jadi aku sih sangat menantikan pertandingan ini ya, gimana serunya. Ya. Dan juga ini jadi salah satu ujian lagi selanjutnya untuk Persib, apakah jalur juaranya masih berlanjut atau akan dipangkas sama Borneo yang kayaknya udah pasti 3 poin dari Biak ya? Segiri. Iya. Kenapa gue bilang tadi Bali United bisa berbahaya melawan Persib Bandung? 13 gol dari 5 pertandingan itu cukup produktif ya. Banget ya. Hampir 3 gol berarti Per match ya. per matchnya gitu dari Bali United. Dan gue ngelihat ini bisa menjadi objektif utama lini depan dari Bali United, bisa para pemain atau sistem pertahanan yang dibangun oleh Boyan Hodak bisa memberikan pengawalan khusus bagi pemain-pemain yang dirasa berbahaya. Entah itu yang bermain Taichman Gopel, Diogo Campos, atau Taipei Yashida. Jadi menurut gue memang Barba akan memiliki peranan penting di lini pertahanan bersama juga dengan Matrikardi. Kita akan melihat pair center back yang ditampilkan oleh Boyan Hodak siapa tapi untuk lini tengah nampaknya Marklock akan kembali menjadi pemimpin, akan menjadi komandan untuk lini tengah dari Maung Bandung. Yes, kalau gua personal sih melihat dari faktor historikal ya. Historikal ini menarik. Kedua tim ini bertemu, apalagi juga konteksnya ya Persib akan tampil di kandang di GBLA yang kita tahu sepakat ya bahwa Persib itu sangat sulit bisa dikalahkan di GBLA dan menjadi satu-satunya tim yang mampu untuk bisa sapu bersih setiap pertandingan yang berlangsung di kandang. Jadi kalau seandainya untuk angka dari Persib main di kandang itu yang paling bagus tuh, peringkat 1. Betul. Kalau untuk main di tandang Persib ada di peringkat ke-3. Iya. Ya kan, dan
pertemuan terakhir itu sudah menjadi jawaban sebetulnya bagi fans dari Persib untuk nantinya memberikan dukungan kepada Maung Bandung. Betul. Karena di laga ketika Persib menang atas Bali United di markas dari Bali United, walaupun 1-0, tapi itu sudah sangat memperlihatkan apabila dominasi dipegang oleh Persib. Ya. Dan Persib tahu caranya, balik lagi, Persib tahu caranya untuk bisa menang. Ini yang paling mahal. Ini yang paling mahal. How to become a winner tuh mahal banget. Betul. Dan tekanan justru sebetulnya kalau gua lihat bukan di Boyan Hodaknya, tapi adalah di Johnny Jensen. Dia sudah menciptakan Bali United sejauh ini dengan kepercayaan diberikan oleh manajemen. Dan ini nggak mahal sebetulnya kan kepercayaan dari manajemennya Bali United. Gak murah apa nggak mahal nih? Nggak murah lah. Nggak murah. Nggak murah. Nggak murah. Nggak murah karena Bali sempat down banget. Banget, bahkan keluar dari 10 besar. Yes, jadi dengan kesempatan yang masih untuk diberikan oleh manajemen sampai akhir musim, jadi sebetulnya yang bisa kita katakan semua laga final itu bukan hanya untuk Persib doang, tapi untuk Bali United juga. Sepakat. Gitu, karena kalau jadi Jensen dia ternyata di akhir musim bisa setidak-tidaknya membawa Bali United peringkat 6 atau peringkat 5, ya otomatis lah. Ya berarti ada sistem yang works untuk Johnny Jensen. Cuman kalau saya memang enggak, ya berarti Johnny Jensen nggak cocok di Indonesia gitu. Dan ya Persib balik lagi ya, Persib hanya tinggal mampu untuk bisa memaksimalkan setiap peluang yang mereka nanti dapatkan. Efektif, efisien. Udah cukup itu doang Persib mah. Kalau ditanya kan Kalau di kandang mah udah kita juga nggak tahu siapa Persib yang cetak gol, yang pasti ada aja yang cetak gol. Ada aja. Soalnya Persib ini kan tipe tim yang cukup menyebar ya, rataan golnya gitu. Iya. Entah itu Andrew Yang, entah itu Ramon Tanke, Berguinho, Sadil, Etam Putra. Dan kedalamannya tuh Yes. hampir rata gitu. Rata. Jadi misal ada deadlock, tinggal masukin siapa, dia juga bisa masukin gol gitu. Iya, kayak contoh Adam Alis sering jadi super sub buat Persib Bandung. Jadi memang Persib ini punya pemain-pemain yang tepat untuk mengisi role-role yang ada di tubuh tim Persib Bandung. Jadi Betul. ini laga yang jangan sampai Dilewatkan ini dilewatkan, harus ditonton ini. Yes, keras karena memang Persib juga lagi on track, Yes. Bali United juga lagi on track. Itu doang sih sebetulnya yang Ya, bikin. sama-sama lagi sama-sama lagi punya misi. Betul. Persib coba mendapatkan semakin dekat dengan gelar juara mereka ketiga berturut-turut dalam 3 tahun. Johnny Jensen bersama Bali United lagi mencari kesempatan untuk mengintip peringkat ke-6. Masih bisa soalnya. Sangat 5-6 masih bisa. Sangat banget. masih bisa. Dan ini juga untuk Persib fans ya bahwa dalam 5 laga terakhir Persib itu menang 3 kali, imbang 2 kali, dan Bali United nggak pernah sekalipun menang melawan Persib. Itu udah jadi katalisnya lah sebetulnya. Secara historis juga cukup berat untuk Bali United ya. Cukup berat. Secara historis, tapi kalau kita tarik panjang, sebenarnya Bali United beberapa kali sempat menyulitkan Persib Bandung. Ya. Ini kita bicara head to head ya, tapi kita lihat mungkin ini sesuatu yang berbeda karena ya tadi James sudah menyinggung. Putaran pertama Johnny Jensen kalah dari Boyan Hodak 1-0 di GBLA. Tapi di Bali. Kapten Iwayan Dipta. Ya. Nah sekarang di GBLA tinggal bagaimana apakah Johnny Jensen mau melakukan revenge atau Boyan Hodak ingin menunjukkan hegemoninya. Tapi ingat juga Bali United di musim ini pernah menaklukkan Borneo FC untuk kali pertama. Di kandang ya. Di Segiri. Langsung aja teman-teman nih prediksinya. Gue 2-1 Persib. Persib. Kalau 2-1 Persib. Kayaknya satu sama. Kayaknya ya. Satu sama. Sorry berarti. Seri satu sama, Persib dan Bali United. Kalau saya 2-0 Persib. Persib. Masuk akal. Berarti kalau saya 2-0, Teja Pakualam berapa match tuh? 17. 17 ya? 16 dong. Nah, sekarang udah 16. 16 sekarang. Iya, kemarin pas clean sheet di Padang, Padang. di tanah kelahirannya 16 dia. Oke. Jadi kalau seandainya lawan Bali United clean sheet lagi, 17 sama kayak Pelatih kipernya Persijap Yu Jae-hoon. Tapi kalau satu lagi nanti dia clean sheet melampaui ya. melampaui dan menjadi kiper terbanyak di era Liga Indonesia, bukan di era Liga 1 lagi. Iya mendapatkan clean sheet. Wah, keren banget nih. Keren. Udah Teja. Jadi kalau untuk Sobat Penggibah, bagaimana prediksi kamu dari beberapa laga yang kita bahas di episode kali ini? Langsung aja tulis di kolom komentar. Sorry James, aku juga di episode ini mau mengucapin khusus buat Kota Jepara selamat ulang tahun. Wow. iya. Tanggal 10 April itu Jepara ulang tahun, 11 Aprilnya Persijap
juga ulang tahun. Wih. Persijap main lawan Bayangkara tanggal 11. 11. Kalau memang bisa menang akan jadi kado ulang tahun terindah untuk Kota Jepara dan juga Persijap. Pas menang, Persijap menang ini Menang nanti. ini ya. Ya, menangin. 3-0 prediksiku. Iya, Gak muluk-muluk aja ya. Gak muluk-muluk. Gak muluk-muluk. Iya. Iker 2 gol kalau bisa main dia. Oh iya, Iker 2 gol. Iker 2 gol, 1 gol lagi Sadiki. On goal Sadiki. Sadiki bagus ya kemarin mainnya ya. Makanya kayak Sadiki bukan Persijap deh. On goal. Oh, on goal boleh. On goal. Atau nggak Akil Sabingnya deh. On goal. Iya, Persijap bertahan lah di Super League. Bertahan, itu akan jadi kado juga untuk di akhir musim. Semoga musim depan lebih baik dan musim ini bisa bertahan, minimal bertahan dan ada di papan tengah lah. Yes, terima kasih OSIS Water. Bukan. Oh, bukan. Udah dilepas padahal ini. Nah, buat Sobat Minggu juga terima kasih banyak ya karena dari konten terakhir banyak yang kasih Respon, komen gitu. Banyak yang sayang sama Gautama juga. Iya. Mungkin kalau respon Iya. apapun boleh, tapi jangan hate speech, Sarah jangan. Betul. Yang lucu-lucu aja. Iya, katanya Gautama dicari instansi gitu. Iya. Oh itu bikin deg-degan ya jatuhnya. Enggak, sebenarnya kita kan bisa membahas sepak bola Indonesia dengan bercanda. Ini semua kita bercanda karena memang ya faktanya begitu. Iya. Dan Ada bercandanya ada, seriusnya Iya, ada, iya. seriusnya ada. Semua yang kita buat bahan bercanda kan memang berasal dari sesuatu yang terjadi. Jadi lebih baik kalau daripada dibawa marah-marah kita bawa ketawa aja. Itu kan. Iya. Menyelamatkan diri sendiri ini. Gak ada yang sapuin soalnya tadi. Gue cuma iyo ya. Iya aja gue mah. Iya, orang gue yang mancing kan enggak. Kalau gitu jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih untuk LED. Pastinya LED. LED, L-nya apa? Tam. Luar biasa. Luar biasa. Biasanya gitu ya. Ulang. LED, L-nya apa, Tam? Luar biasa. Mantap. D-nya? Damai selalu. Damai terus. I-nya indah, luar biasa indah, damai selalu. Iya. Yes, terima kasih karena sudah memprovide semuanya. Betul. Yes, karena LED adalah vendor broadcast terbaik, vendor set terbaik. Betul. Dan juga kalau misalkan kamu mau bikin event-event, butuh dokumentasi bisa pakai. Piala Dunia kalau mau broadcast Bisa pakai ini. bisa ini ke Amerika nih berangkat kita. Kata James kita. Let's go. Yaudah kalau gitu kita bertiga pamit guys. See you. Maju terus ya, Play